Wasit VAR Derby Milan akan pimpin laga tunda Fiorentina kontra Inter. Daniel Doveri telah ditunjuk sebagai wasit untuk laga Serie A antara Fiorentina dan Inter pada Jumat dini hari mendatang. Keputusan ini dikonfirmasi oleh Gianluca Rocci, meskipun Doveri baru saja terlibat dalam kontroversi saat bertugas di Derby della Madonnina. Doveri sebelumnya sudah menjadi wasit dalam pertemuan pertama antara Fiorentina dan Inter pada Desember lalu. Namun, pertandingan tersebut harus ditunda setelah Edoardo Bove mengalami kolaps di lapangan. Mengacu pada kebijakan yang diterapkan Rocci, wasit yang memimpin laga yang ditunda akan kembali ditunjuk untuk pertandingan ulang. Oleh karena itu, Doveri akan tetap memimpin duel krusial di Stadio Artemio Franchi. Doveri menjadi sorotan setelah bertugas di ruang VAR dalam Derby della Madonnina pada minggu lalu. Ia tidak melihat adanya pelanggaran yang seharusnya berbuah penalti untuk Inter dalam laga yang berakhir imbang 1-1 melawan AC Milan. Inter akan datang ke Florence dengan misi bangkit setelah hasil imbang yang mengecewakan di derby. Mereka juga berambisi memangkas selisih 3 poin dari Napoli yang saat ini berada di puncak klasemen Serie A. Dengan Doveri kembali memimpin laga, keputusan wasit di pertandingan ini dipastikan akan menjadi sorotan, terutama setelah insiden di Derby Milan. Andri Radu ungkap perasaan setelah resmi tinggalkan Inter setelah 12 tahun. Setelah 12 tahun bersama Inter, Andri Radu resmi mengucapkan selamat tinggal kepada klub. Kiper asal Rumania itu mengungkapkan perasaannya melalui pesan emosional yang diunggah di media sosial, di mana ia mengenang perjalanan panjangnya sejak bergabung pada 2012 dengan mimpi besar. Radu menceritakan bagaimana ia meniti karir dari tim muda Inter, meraih berbagai gelar, hingga akhirnya mendapatkan kesempatan bermain untuk tim utama pada usia 18 tahun. Namun, meskipun memiliki harapan untuk akhir yang berbeda, ia menyadari bahwa tidak semua mimpi dapat terwujud seperti yang diinginkan. Pesan Radu, jalannya masih panjang. Saya tiba pada tahun 2012 dengan mimpi besar. Kami memenangi hampir segalanya di sektor pemuda dan pada usia 18 tahun dan kemudian pintu tim utama terbuka untuk saya. Saya selalu menginginkan akhir yang berbeda, tetapi dalam hidup segala sesuatunya tidak selalu berjalan seperti yang kita impikan. 12 tahun penuh emosi, positif dan sebaliknya, saya ingin mendoakan yang terbaik bagi rekan satu tim saya, klub, dan semua penggemar Nerazzurri. Saya akan selalu membawa Inter di hati saya. Terima kasih. Dengan kepindahannya ke Venezia, Radu berharap bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membuktikan nilainya di panggung sepak bola Italia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Inter akan selalu memiliki tempat di hatinya. Bek sayap Belanda diskor saat laga Inter Milan versus Fiorentina di Serie A. Inter Milan yang tengah memburu gelar akan menghadapi calon 4 besar Serie A Fiorentina tanpa Denzel Dumfries Senin depan. Menurut Vinternews, pemain asal Belanda itu mendapat kartu kuning diskualifikasi dalam derby Milan hari Minggu. Denzel Dumfries telah mencapai titik terang di San Siro musim ini. Memang, setelah bersaing dengan Matteo Darmian untuk mendapatkan tempat di starting line-up musim lalu, ia telah berhasil menempatkan diri di posisi bek sayap kanan. Lebih jauh lagi, bintang Belanda ini telah menjadi salah satu bek paling produktif di 5 liga top Eropa pada musim 2024-25. Ia telah mencetak 6 gol yang luar biasa di Serie A sejauh ini. Itu menjadikannya pemain ketiga yang paling efisien di klub tersebut. Inter Milan akan bertemu Fiorentina tanpa Denzel Dumfries. Fiorentina akan menjamu Inter untuk pertandingan Serie A yang ditunda Kamis ini. Dumfries akan menjadi bagian dari skuad Simone Inzaghi. Namun, ia tidak akan diturunkan Inzaghi minggu depan. Sementara itu, Alessandro Bastoni juga berisiko terkena skorsing. Memang, bek asal Italia itu tinggal 1 pertandingan lagi untuk mendapatkan hukuman larangan bermain 1 pertandingan. Sementara itu, Fiorentina akan bermain tanpa bek tengah berbakat Pietro Comuzzo saat mereka bertandang ke markas lawan pada Senin depan. Hijrah ke Liga 1, AC Milan lepas gelandang andalannya. AC Milan secara resmi melepas Ismail Benacer ke Olympique Marseille dengan status pinjaman selama 1 musim. Klub Liga 1 itu memiliki opsi pembelian pada Juli 2025 senilai 12 juta euro, ditambah bonus sebesar 3 juta euro. Sementara itu, Milan menerima biaya pinjaman awal sebesar 1 juta euro dalam kesepakatan ini.
Benacer yang kini berusia 27 tahun, bergabung dengan AC Milan dari Empoli pada jendela transfer musim panas 2019 dengan nilai transfer sebesar 17,2 juta euro. Selama 5 musim bersama Rossoneri, ia tampil dalam 178 pertandingan kompetitif, mencetak 8 gol dan menyumbangkan 12 assist. Ia berperan penting dalam keberhasilan Milan memenangkan Scudetto dan Supercoppa Italiana, namun pencapaian terbesarnya adalah Piala Afrika 2019 bersama tim nasional Aljazair, di mana ia dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Pindah ke Ligue 1 bersama Marseille menjadi momen kembalinya Benacer ke tanah kelahirannya. Ia lahir dan besar di Prancis, sebelum bergabung dengan Akademi Muda Arsenal pada 2015. Karirnya di Italia dimulai pada 2017 bersama Empoli, sebelum hijrah ke Milan 2 tahun kemudian. Sebagai pengganti Benacer, Milan telah merekrut Warren Bondo dari Monza dengan kontrak permanen senilai 10 juta euro plus bonus. Selain itu, Kevin Zeroli juga dipinjamkan ke Monza hingga akhir musim. Dengan transfer ini, Marseille mendapatkan tambahan kualitas di lini tengah, sementara Milan melanjutkan perombakan skuad mereka untuk mengarungi sisa musim. Sudah ada investor asing yang berniat membeli saham Inter. Situasi kepemilikan Inter kembali menjadi perbincangan setelah muncul minat dari sejumlah investor asing untuk membeli saham klub. Menurut laporan Il Sole 24 Ore, dalam beberapa pekan terakhir, beberapa pihak telah menyatakan ketertarikan untuk mengakuisisi bagian dari kepemilikan mayoritas yang saat ini dipegang oleh Oaktree Capital Management. Oaktree, yang saat ini menguasai hampir 100% saham Inter setelah mengambil alih klub dari keluarga Zhang akibat gagal bayar pinjaman, belum secara aktif mencari pembeli. Namun, ketertarikan dari investor asing menjadi indikasi bahwa Nerazzurri tetap memiliki daya tarik di pasar. Meski demikian, hingga saat ini belum ada negosiasi konkret yang dimulai. Sumber yang dekat dengan situasi ini menyebut bahwa ketertarikan investor muncul secara organik dan bukan atas dorongan Oaktree sendiri. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan valuasi Inter adalah proyek pembangunan stadion baru. Oaktree tetap berkomitmen untuk mengelola klub dalam beberapa tahun ke depan, dengan fokus pada stabilisasi keuangan dan pertumbuhan bisnis. Stadion baru dipandang sebagai aset strategis yang bisa meningkatkan pendapatan klub secara signifikan. Selain itu, infrastruktur modern juga bisa menjadikan Inter lebih menarik di mata calon investor yang ingin berinvestasi di dunia sepak bola. Meski belum ada kejelasan mengenai kemungkinan penjualan saham, ketertarikan dari investor menunjukkan bahwa Inter tetap menjadi salah satu aset berharga di sepak bola Eropa. Wawancara eksklusif, Jan Bisek, hak istimewa bisa bermain di sini. Bek Inter, Jan Bisek, menegaskan bahwa dirinya sangat bahagia di klub meskipun muncul spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya pada bursa transfer musim panas mendatang. Dalam wawancara dengan Sky Sport Deutschland, Bisek mengungkapkan rasa syukurnya atas perjalanan karirnya di Inter sejak didatangkan dari klub Denmark, Aarhus, pada musim panas 2023 dengan biaya sekitar 7 juta euro. Bek asal Jerman ini mengakui bahwa dirinya awalnya tidak menyangka akan mendapat begitu banyak perhatian sebagai rekrutan baru. Saya tidak tahu bahwa pemain baru diperhatikan sedemikian ketat. Tetapi, tentu ada perbedaannya. Ada pemain yang dibeli dengan harga 60 juta euro, sementara saya hanya dibeli dengan 7 juta euro, ujar Bisek. Namun, ia menyatakan bahwa bermain untuk Inter adalah sebuah kehormatan besar dan pengalaman yang sangat berharga. Merupakan hak istimewa bisa bermain di sini. Setiap kali saya bermain di San Siro, saya merasakan merinding. Saya belum pernah bermain di stadion yang lebih baik dalam hidup saya, tambahnya. Bisek menjadi bagian dari skuad Inter yang meraih gelar Scudetto ke-20 pada musim lalu. Meski awalnya bukan pilihan utama Simone Inzaghi, cedera yang dialami Benjamin Pavard membuatnya mendapatkan peran lebih besar pada musim ini. Terkait masa depannya, Bisek tetap membuka semua kemungkinan. Jika suatu saat nanti pilihan terbaik saya adalah kembali ke Jerman, maka saya akan kembali ke Jerman. Jika ke Spanyol, maka ke Spanyol. Dan jika itu berarti tetap di sini selamanya, maka saya akan tetap di sini selamanya, katanya. Namun, untuk saat ini, ia menegaskan kebahagiaannya bersama Inter. Saat ini, saya sangat bahagia di Inter. Saya memperpanjang kontrak saya dengan penuh pertimbangan, dan saya menikmati setiap momen di sini, tambahnya.